Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udia Wisnu Watandita dari kelas 1 IA 23 dengan NPM 504212235. Kali ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua ada ciri-cirinya. Yang ketiga ada contoh larutannya. Yang keempat ada contoh soal. Yang pertama, pengertian. Apa sih arti dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu apa itu elektrolit. Elektrolit adalah zat yang larut dan terdisosiasi menjadi ion. Ion-ion tersebut merupakan atom yang bermuatan listrik, sehingga larutannya dapat menjadi konduktor yang mampu mengantarkan arus listrik. Umumnya, elektrolit adalah asam, basa, atau garam. Namun, bisa juga berupa air atau senyawa kimia lainnya. Larutan elektrolit juga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk melancarkan impuls syaraf. Lalu, apa saja cairan elektrolit tersebut? Cairan elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang ada di dalam tubuh manusia. Cairan elektrolit tersebut dapat ditemukan dalam darah, keringat, air seni, dan cairan tubuh lainnya. Sedangkan zat-zat yang disebut elektrolit meliputi sodium, potasium, klorin, magnesium, kalsium, dan bikarbonat. Kemudian larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit bisa kita sebut juga sebagai larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Di dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terdisosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Kemudian larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan yang elektrolit lemah. Sementara itu, untuk larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air namun tidak terurai menjadi ion atau tidak terionisasi. Dalam larutan, zat non-elektrolit tetap seperti molekul yang tidak bermuatan listrik. Itulah mengapa larutan ini tidak dapat mengantarkan arus listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna. Karena itulah jumlah ion dalam senyawa ini sangat banyak sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik yang ditandai dengan nyala lampu pada alat uji menjadi terang. Banyaknya jumlah ion dapat diketahui dari banyaknya jumlah gelembung gas yang terdapat pada batang katoda. Semakin banyak ion, maka semakin banyak gelembung yang terbentuk. Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang menghantarkan arus listrik secara lemah. Larutan elektrolit lemah disebabkan karena ionisasi yang dialaminya tidak sempurna sehingga menghasilkan jumlah ion sedikit, yaitu jumlah nilai derajat ionisasi larutan lebih rendah dari 1, namun lebih tinggi dari 0. Jika dilakukan pada alat uji, nyala lampu pada larutan elektrolit lemah cenderung redup bahkan tidak menyala jika nilai derajat ionisasinya sudah mendekati angka 0. Selain itu, gelembung gas yang terbentuk dari larutan ini juga cenderung lebih sedikit daripada elektrolit kuat. Selanjutnya, ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang pertama akan saya sebutkan ciri-cirinya adalah larutan elektrolit kuat. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yang pertama, penghantar arus listrik kuat atau baik. Yang kedua, terionisasi dengan sempurna. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi A sama dengan 1. Dan yang terakhir, jika diuji, larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Sementara itu, ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah yang pertama, penghantar listrik yang kurang baik atau lemah. Yang kedua, terionisasi sebagian. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi A lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Selanjutnya, jika diuji, larutan elektrolit lemah, nyala lampunya itu lemah, bahkan tidak menyala, dan muncul gelembung gas yang lebih sedikit. Sementara itu, ciri-ciri dari larutan non-elektrolit yang pertama, tidak dapat terionisasi. Yang kedua, tidak dapat mengantarkan arus listrik ataupun bisa kita sebut juga sebagai isolator. Lalu yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi A sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika diuji, larutan non-elektrolit tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas. Maksudnya tidak menyala ini, lampunya tidak menyala ya, karena larutan non-elektrolit itu termasuk isolator, alias tidak mengantarkan listrik. Yang ketiga,
Contoh, apa saja sih yang termasuk elektrolit serta yang bukan elektrolit? Contoh dari larutan elektrolit kuat, yang pertama ada garam, NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO3. Lalu yang kedua ada asam kuat, HCl, Hi, HBr, H2SO4, dan HNO3. Lalu yang terakhir ada basa kuat, NaOH, CaOH, MgOH, dan seterusnya. Sementara itu, untuk contoh dari larutan elektrolit lemah, yang pertama ada asam lemah, yang meliputi HCN, H3PO4, CH3COOH alias cuka, dan C2O3. Selanjutnya, contoh lainnya yaitu basa lemah. Yang pertama ada NH4OH, lalu ada AlOH3, dan FeOH3. Sementara itu, contoh dari larutan non-elektrolit yang pertama ada urea, glukosa, sukrosa, serta etanol. Yang keempat, contoh soal. Di sini sudah disediakan gambar ya, bisa dilihat. Larutan yang bersifat elektrolit lemah dan elektrolit kuat secara berturut-turut adalah A, 3 dan 2, B, 1 dan 2, C, 4 dan 5, D, 1 dan 5, dan yang terakhir E, 2 dan 5. Sebelum menjawab soal berikut, mari kita bahas terlebih dahulu. Kita harus mengingat ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah serta ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat untuk menjawab soal sebelumnya. Di antara ciri-ciri yang sebelumnya yang saya sebut, beberapa ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah itu yang pertama, gelembung gasnya itu sedikit. Lalu yang kedua, lampu nyalanya itu redup. Sementara itu, untuk ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, yang pertama, gelembung gas yang terdapat pada katodanya itu banyak. Lalu yang kedua, nyala lampunya itu terang. Dengan ciri-ciri yang disediakan, kita dapat mengetahui bahwa nomor 1 itu termasuk larutan non-elektrolit karena gelembung-gelembungnya tidak ada, lampunya tidak menyala. Lalu nomor 2, lampunya menyala terang serta gelembung katodanya itu banyak. Ini larutan non-elektrolit berarti. Lalu yang ketiga, termasuk larutan elektrolit lemah karena gelembung-gelembung yang terdapat pada batang katodanya itu sedikit. Sementara itu lampunya tidak menyala. Lalu yang keempat, termasuk larutan non-elektrolit karena tidak ada gelembung-gelembung pada batang katoda, lampunya tidak menyala. Lalu yang terakhir termasuk larutan elektrolit kuat. Untuk itu jawabannya adalah A, 3 dan 2. Ini elektrolit lemah dan ini elektrolit kuat. Sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.